Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman yang telah hadir pada kesempatan presentasi Saudari Anggrek dan Saudari Tina. Baiklah, kepada Saudari Anggrek dan kepada Saudari Yargustina, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan laporan kerja praktek kami dengan judul Evaluasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 di PLTA Singkara. Dengan pelaksananya, saya sendiri Yargustina dan rekan saya Anggrek Diana. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Fajar Gembira, STMFG. Selanjutnya yaitu outline yang akan kami bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga kondisi existing sistem pengelolaan limbah B3 di PLTA Singkara, yang keempat evaluasi sistem pengelolaan limbah B3 di PLTA Singkara, yang kelima tugas khusus, dan keenam penutup. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting yaitu kebutuhan listrik. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan listrik, maka persediaan listrik akan berkurang. Untuk mengatasi permasalahan itu, diciptakan pembangkit listrik untuk menyuplai kebutuhan listrik. Salah satu pembangkit listrik yang ada di Sumatera Barat yaitu PLTA Singkara. Pada proses produksinya, PLTA Singkara menghasilkan limbah. Limbah ini merupakan sisa hasil usaha yang tidak dikehendaki lingkungan. Limbah ini ada yang bersifat berbahaya dan beracun yang biasa disebut dengan B3. Limbah B3 ini diperlukan pengelolaan yang baik. Bentuk pengelolaannya yaitu identifikasi, pengulangan, pewadanan, pengemasan, pelabelan dan simbol, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Pengelolaan limbah B3 ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan limbah B3 jika tidak dikelola dengan baik akan mencemari lingkungan di sekitar. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan ini terdiri dari tujuan umum dan khusus. Tujuan umum yang pertama yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja sehingga mendapatkan pengalaman kerja secara nyata di perusahaan. Yang kedua yaitu dapat mengaplikasikan dan menerapkan ilmu dan mengembangkan potensi melalui kerja praktek. Tujuan khususnya yaitu yang pertama yaitu mengetahui secara langsung sistem pengelolaan limbah B3 di PLTA Singkara. Yang kedua, mengevaluasi dan memberi saran terhadap sistem pengelolaan limbah B3 di PLTA Singkara. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama yaitu mengidentifikasi rencana pengelolaan lingkungan dan pemantauan terkait limbah B3. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengelolaan limbah B3 di PLTA Singkara. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dengan cara membandingkan kegiatan pengelolaan limbah B3 di PLTA Singkara dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang pengelolaannya belum memenuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Gambaran umum. PLTA Singkara ini berada di bawah koordinasi PLN Persero Pembangkit Sumatera Bagian Selatan Sektor Bukit Tinggi. PLTA Singkara ini dibangun pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada April 1998. PLTA Singkara ini memiliki kapasitas 175 MW menggunakan sumber air baku dari Danau Singkara dan Sungai Buloh. PLTA Singkara ini didirikan untuk menunjang kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Barat dan Riau, Sumatera Bagian Tengah. Dengan adanya PLTA Singkara ini dapat mengurangi ketergantungan akan pembangkitan yang menggunakan bahan bakar minyak. PLTA Singkara ini menggunakan jaringan transmisi 150 kV dengan 4 unit turbin dan 4 generator yang sudah terkoneksi dengan pusat-pusat pembangkit lainnya serta gardu induk pada sistem kelistrikan di Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu lokasi PLTA Singkara. PLTA Singkara ini berada di Desa Sampulau Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Perbatasan PLTA sebelah utara berbatasan dengan Lembah Hanai, sebelah selatan air terjun Nyarai, sebelah timur Nagari Guguk Malalo, dan sebelah barat komplek PLTA Singkara Lubuk Alung. Selanjutnya yaitu visi dan misi PLTA Singkara. Visinya yaitu menjadikan perusahaan pembangkit terkemuka dan unggul di Indonesia dengan kinerja kelas dunia dengan bertumpu pada potensi insani.
Misinya yaitu menyediakan energi listrik di sistem Sumatera yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjalankan usaha pembangkitan listrik yang andal, efisien, aman, dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan pembangkit dengan kinerja kelas dunia. Selanjutnya, struktur organisasi. PLT Singkara ini dipimpin oleh supervisor yang terdiri dari supervisor operasi dari shift A sampai D dan supervisor pemeliharaan di PLT Singkara. Selanjutnya yaitu proses produksi. PLT Singkara ini memiliki kapasitas 175 MW. Air baku yang digunakan pada PLT Singkara ini yaitu Danau Singkara dan Sungai Buloh. Air tersebut dialirkan melalui terowongan utama yaitu Headrest Tunnel dengan pipa penstock yang akan dialirkan ke power hose. Di power hose terjadilah perputaran turbin dengan tekanan 30 bar. Pada perputaran turbin ini akan terjadi perubahan energi potensial menjadi mekanik, sehingga dapat menggerakkan generator yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik tersebut tegangannya dinaikkan melalui transformer step up menjadi 150 kV yang akan disalurkan melalui gardu induk yang tersedia untuk dialirkan ke sistem interkoneksi di Sumatera. Selanjutnya yaitu kondisi existing. Pertama, perizinan pengelolaan limbah B3. PLT Singkara ini sudah memiliki izin pengelolaan limbah B3 dalam hal penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindistribusian Kabupaten Pariaman tentang izin TPS limbah B3 kepada PT PLN UPK Bukit Tinggi Unit PLTA Singkara. Dokumen ini berlaku pada 2 September 2020 sampai 2 September 2025. Selanjutnya, identifikasi limbah B3. Jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh PLTA Singkara ini terdiri dari 6 jenis dengan kategori 1 dan 2. Dengan jenis limbahnya padat dan cair, sumber limbahnya, unit produksi, dan karakteristiknya beracun. Selanjutnya yaitu data kuantitas limbah B3 di PLTA Singkara. Limbah yang masuk ke TPS selama 1 tahun, jumlah total timbulannya yaitu 3,93 ton. Selanjutnya yaitu pengelolaan limbah B3 pada PLT Singkara. Yang pertama yaitu mereduksi limbah B3 dari sumbernya, selanjutnya pewadaan pengemasan, selanjutnya pelabelan dan simbol, penyimpanan limbah B3 di TPS, pengangkutan limbah B3, dan pengolahan limbah B3. Selanjutnya reduksi limbah B3. Reduksi limbah B3 ini bertujuan untuk mengurangi limbah B3 yang dihasilkan oleh PLT Singkara. Upaya yang dilakukan yang pertama yaitu menggunakan kembali wadah atau kemasan seperti kemasan oli sebagai wadah untuk menampung oli bekas hasil proses produksi. Upaya selanjutnya menggunakan kembali oli bekas yang telah digunakan dengan cara memflashing oli. Upaya yang terakhir yaitu penggantian lampu TL dengan lampu LED sehingga pengguna lampu TL akan berkurang. Selanjutnya yaitu pewadaan pengemasan. Limbah B3 dipisah dan dimasukkan ke wadah yang berbeda tergantung jenisnya. Wadah pertama yaitu drum besar, berisikan limbah cair berupa oli bekas. Selanjutnya rak 2 tingkat, berisikan kemasan B3, lampu TL, dan filter. Selanjutnya yaitu karung goni, berisi kain majun yang telah terkontaminasi oleh B3. Selanjutnya pelabelan dan simbol. Labelan simbol ini terletak pada wadah, dinding TPS, dan pintu masuk TPS. Simbol ini berukuran 10 x 10 cm dan berbentuk bola ketupat. Sedangkan label berukuran 15 cm x 20 cm. Kondisi simbol masih baik dan terlihat dengan jelas. Selanjutnya penyimpanan limbah B3 di TPS. Luas bangunan di TPS yaitu 8,43 meter x 5 meter dengan titik koordinatnya 0 derajat 36 menit 58,97 detik lintang selatan dan 100 derajat 21 menit 21,78 bujur timur. Fasilitas yang dimiliki oleh TPS yaitu berupa apar apabila terjadi bahaya kebakaran, selanjutnya safety shower, dan kotak P3K. Selanjutnya yaitu pengangkutan limbah B3. Limbah yang dihasilkan akan diberikan ke
pada PK3 yaitu PT Damai Alam Sejahtera. Pengangkutan dilakukan pada 10 November 2020 dengan total timbulannya 3,41 ton. Selanjutnya pengolahan limbah B3. PLT Singkarak belum melakukan pengolahan limbah B3 dikarenakan peralatan yang di PLT Singkarak belum memadai sehingga diberikan kepada pihak ketiga yang telah mendapatkan izin pengolahan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu evaluasi teknis operasional sistem pengelolaan limbah B3 pada PLT Singkarak. Yang pertama yaitu evaluasi identifikasi limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan di PLT Singkarak diidentifikasi menjadi 6 jenis limbah B3 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014. Jenis limbahnya yaitu aki atau baterai bekas, oli bekas, majun bekas, kemasan bekas B3, lampu TL bekas, dan filter bekas. Selanjutnya yaitu evaluasi pengurangan limbah B3 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014. Untuk sistem pengurangan limbah B3 sudah memenuhi standar yang berlaku. Namun untuk modifikasi proses belum memenuhi standar. Selanjutnya yaitu evaluasi pewadahan dan pengemasan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014. Untuk sistem pewadahan dan pengemasan limbah B3 pada PLT Singkarak sudah memenuhi standar yang berlaku. Namun ada yang belum memenuhi standar, yaitu pada kondisi wadah, penutup wadah yang sudah mengalami perkaratan sehingga berpotensi akan terjadinya kebocoran dan pemeriksaan wadah yang belum memenuhi standar. Selanjutnya yaitu evaluasi simbol limbah B3 berdasarkan Permen LH nomor 14 tahun 2013. Untuk sistem simbol limbah B3 pada PLT Singkarak sudah memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya yaitu evaluasi label limbah B3 berdasarkan Permen LH nomor 14 tahun 2013. Untuk sistem pelabelan limbah B3 pada PLT Singkarak sudah memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya yaitu evaluasi penyimpanan limbah B3 berdasarkan Permen LHK nomor 12 tahun 2020. Untuk sistem penyimpanan limbah B3 pada PLT Singkarak sudah memenuhi standar yang berlaku. Namun ada beberapa parameter yang belum memenuhi standar, yaitu pada fasilitas yang ada di TPS masih belum lengkap untuk alat penanggulangan keadaan darurat dan lebar gang antar blok untuk sistem penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum masih kurang dari 60 cm. Selanjutnya yaitu evaluasi pengangkutan limbah B3 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014. Untuk sistem pengangkutan limbah B3 pada PLT Singkarak sudah memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada pengelolaan limbah B3, masih terdapat beberapa parameter yang belum sesuai dengan peralatan yang berlaku. Berikut merupakan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan sistem operasional pengelolaan limbah B3 pada PLT Singkarak. Selanjutnya yaitu tugas khusus. Evaluasi pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban pelaksanaan izin lingkungan terkait pengelolaan limbah B3 yang dihubungkan dengan regulasi terkini. Kegiatan pembangunan dalam berbagai bentuk usaha dan atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Berbagai aktivitas pembangunan harus dapat dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Pelestarian fungsi lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sebuah kajian yang mendalam dari sebuah studi AMDAL. AMDAL merupakan salah satu dokumen penting sebelum diterbitkannya izin lingkungan yang digunakan sebagai izin bagi unit usaha yang hendak melakukan kegiatan atau usaha. Selanjutnya dokumen izin lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, menyatakan bahwa izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib andal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan kegiatan. Untuk itu, untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, orang atau badan hukum terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Pada PLT Singkarak sudah memiliki dokumen izin lingkungan yang berupa AMDAL dan RKL-RPL. Nah, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan lingkungan dan mengatasi dampak yang ditimbulkan ke lingkungan. Dokumen RKL dan RPL pada PLT Singkarak ini memuat tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang memiliki tahapan berupa tahap
tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi dan pengelolaan. Selanjutnya RKL RPL berdasarkan peraturan pemerintah Permen LH nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusun dokumen lingkungan, muatan yang harus ada di RKL RPL yang pertama yaitu pendahuluan yang berisikan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL RPL secara umum dan jelas. Selanjutnya komitmen pemerkasa usaha dan kegiatan. Muatan yang kedua yaitu rencana pengelolaan lingkungan hidup yang berisikan tentang dampak, sumber dampak, indikator keberhasilan, bentuk pengelolaan lingkungan hidup, lokasi, periode, dan institusi. Yang ketiga yaitu rencana pemantauan lingkungan yang berisikan tentang dampak yang dipantau, bentuk pemantauan lingkungan hidup, dan institusi pemantauan. Selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan izin lingkungan terkait pengelolaan limbah B3. Berdasarkan Permen LHK nomor 15 tahun 2020, pengelolaan limbah B3 harus dimuat dalam RKL RPL. Namun kegiatan pengelolaan limbah B3 pada PLTA Singkarak belum dimuat di RKL RPL-nya, sehingga format pelaporan pelaksana RKL dan RPL di PLTA Singkarak belum menggambarkan tujuan dari pemantauan RKL dan RPL-nya. Dan dokumen RKL RPL-nya belum memenuhi dari peraturan. Rekomendasi yang dapat diberikan pada perusahaan yang pada dokumen RKL dan RPL-nya belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 yang pertama yaitu menguraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai. Yang kedua, menambah kegiatan pengelolaan limbah B3 pada RKL RPL yang berguna untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan pengelolaan di RKL RPL dapat mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan. Berikut merupakan rekomendasi matrik rencana pengelolaan lingkungan PLTA Singkarak. Dan berikut ini juga merupakan rekomendasi rencana pemantauan lingkungan atau RPL pada PLTA Singkarak. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, limbah yang dihasilkan PLTA Singkarak yaitu aki bekas, oli bekas, maju bekas, kemasan bekas B3, filter oli bekas, dan lampu TL. Sistem pengolahan limbah B3 yang dimulai dari pengurangan, pewadahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan oleh pihak ketiga. Berdasarkan peraturan nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 bahan berbahaya beracun, sistem pengelolaan secara umum sudah memenuhi syarat. Namun ada beberapa parameter yang belum terpenuhi. Saran yang dapat diberikan yang pertama yaitu perusahaan sebaiknya mengidentifikasi dan mereduksi limbah B3 secara keseluruhan. Petugas sebaiknya melakukan pemeriksaan TPS minimal 1 kali seminggu. Yang ketiga, petugas kebersihan dapat mematuhi aturan dalam menggunakan APD saat bekerja. Terakhir, perusahaan sebaiknya dapat melengkapi fasilitas yang ada di TPS seperti alarm penanda bahaya dan alat penangkap petir. Sekian presentasi dari kami, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggrek dan Saudari Tina yang telah mempresentasikan laporan kerja praktiknya. Baiklah, ditanyakan kepada audiens, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, saran, ataupun pertanyaan? Dipersilahkan kepada audiens. Izin memberi masukan, moderator. Baik, kepada Saudara Mitra Medio dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji yang telah menjelaskan hasil kerja praktiknya. Saya di sini akan memberikan saran terkait penyajian presentasi. Jadi di presentasi masih terdapat terdapat banyak kalimat gitu. Jadi saran saya coba dari penyaji sendiri memberikan berupa poin-poin saja, sehingga poin-poin tersebut bisa penyaji jelaskan dengan lisan agar dapat dipahami maksud dan tujuan dari apa yang penyaji jelaskan. Sekian saran dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Mitra Medio. Ditanyakan kepada audiens yang lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, saran, ataupun pertanyaan? Dipersilahkan. Mungkin saya sendiri yang akan memberikan saran. Untuk saran saya mungkin
Untuk di bagian kesimpulan dan saran dari Saudari Anggrek dan Saudari Tina sebaiknya dibuat dalam per poin saja, diperkecil kalimatnya karena tadi di dalam tulisan kesimpulan terlalu panjang. Untuk presentasinya menurut saya cukup baik. Baiklah, ditanyakan kepada audiens yang lain apakah masih ada tanggapan ataupun pertanyaan. Baiklah, ditanyakan sekali lagi kepada audiens, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun saran terkait dari presentasi Saudari Anggrek dan Saudari Tina. Baiklah, ditanyakan sekali lagi kepada audiens apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, saran, ataupun pertanyaan audiens. Izin memberikan saran moderator. Baik, kepada Saudari Sylvia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kepada kelompok penyaji, saya memberikan saran terkait penjelasan dari kelompok penyaji tadi, di mana untuk yang penyaji pertama mungkin bisa lebih dipersingkat penjelasannya sehingga nantinya tidak memakan waktu yang lama dalam presentasi. Dan untuk di bagian presenter kedua mungkin bisa lebih menjelaskan lagi di bagian evaluasi terkait parameter yang dievaluasi. Bukan hanya disebutkan langsung memenuhi atau tidaknya, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan bagian yang dievaluasi tersebut dan rekomendasi yang diberikan penyaji bisa dijelaskan lagi dengan penjelasannya tersendiri. Dan untuk presentasi tadi juga lebih dari 15 menit, mungkin untuk kedepannya kelompok penyaji bisa lebih memaksimalkan waktu untuk tidak melebihi batas waktu untuk presentasi. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvia. Mungkin saya ingin menambahkan lagi untuk di gambaran umum pada yang telah dipresentasikan oleh Saudari Anggrek dan Saudari Tina, untuk sejarah atau tahunnya dibuat dalam bentuk timeline saja. Mungkin itu saran saya. Baiklah, ditanyakan kepada audiens lainnya apakah masih ada tanggapan atau saran ataupun pertanyaan terkait presentasi Saudari Anggrek dan Tina. Izin bicara moderator. Baik, kepada Saudari Rizka Darmayani Nasution dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya ingin memberikan komentar pada slide yang perizinan pengelolaan limbah B3 itu ada gambar screenshotan yang agak miring. Nah, jadi kurang proporsional. Jadi kalau bisa itu diperbaiki. Kemudian saya bertanya yang terkait reduksi dari limbah B3 tadi dijelaskan bahwasanya penggantian lampu TL dengan lampu TED. Bisakah Saudari penyaji menjelaskan reduksi yang bagaimana yang dimaksud di sana seperti itu? Kenapa lampu TL diganti dengan lampu TED? Apakah komposisinya atau bagaimana? Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka yang telah memberikan saran dan sekaligus pertanyaan. Jadi Saudari Rizka tadi memberikan pertanyaan kepada Saudari Anggrek dan Tina terkait reduksi B3 di sumber dengan menggantikan lampu TL dengan lampu LED. Apakah ada tanggapan dari Saudari Tina ataupun Saudari Anggrek? Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dharma. Kenapa penggantian
lampu TL menjadi lampu LED. Karena lampu TL itu memiliki bahan yang berbahaya dan beracun. Dan LED ini lebih ramah lingkungan, sehingga limbah B3 digunakan penggantian lampu TL dengan lampu LED, sehingga limbah B3 di PLT Singgala ini akan semakin berkurang. Sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tina atas tanggapannya. Ditanyakan kepada Saudari Rizka Darmayani Nasution, apakah masih ada tanggapan Saudari Rizka? Baiklah, ditanyakan sekali lagi kepada Saudari Rizka Darmayani Nasution, apakah masih ada tanggapan? Baik, terima kasih penjelasan dari penyaji. Kalau dari segi harga, apakah yang mana yang lebih murah antara lampu TL dan lampu TED? Kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka atas tanggapan. Jadi tadi Saudari Rizka memberikan tanggapan kembali terkait harga dari lampu LED dengan lampu TL. Jadi apakah yang manakah yang lebih mahal dari segi harganya? Ditanyakan kepada Saudari Tina dan Saudari Anggrek, apakah ada tanggapan? Izin menjawab, moderator. Kepada Saudari Anggrek dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka untuk harga. Setelah kami melihat, kalau untuk harga lebih mahal harga lampu TL dibandingkan dengan harga lampu LED. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggrek atas tanggapan jawabannya. Tanyakan kepada Saudari Rizka Darmayani Nasution, apakah masih ada tanggapan Saudari Rizka? Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya satu lagi. Tadi kan dijelaskan bahwasanya PLTA Singkarak ini belum melakukan pengolahan terkait limbah B3-nya kan. Nah, itu apakah alasan spesifiknya mengapa belum bisa melakukan pengolahan, dan bagaimana sih syaratnya suatu perusahaan itu bisa melakukan pengolahan untuk limbah B3? Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Rizka. Baiklah, saya ulangi. Jadi tadi Saudari Rizka mempertanyakan apakah ada alasan lebih spesifik terkait tidak dapatnya dilaksanakan pengolahan limbah B3 di PLTA Singkarak ini. Ditanyakan kepada Saudari Tina dan Saudari Anggrek, apakah ada tanggapan? Dan pertanyaan selanjutnya itu terkait apa syarat yang bisa suatu perusahaan atau badan itu bisa mengelola limbah B3? Baiklah, ditanyakan kepada Saudari Tina dan Anggrek. Baiklah, moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Delma. Kenapa pengelolaan limbah B3 di PLTA Singkarak belum melakukan pengelolaan? Karena pada PLTA Singkarak ini peralatan yang dipunyai tidak memadai untuk mengelola limbah B3 ini. Salah satu syaratnya peralatan, dan syarat selanjutnya itu sudah memiliki izin pengolahan. Pada PLT Singkarak ini belum memiliki izin pengolahan limbah B3. Oleh karena itu, pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga, pada PT Damai Alam Sejahtera yang telah memiliki izin pengolahan limbah B3 dari KLHK. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tina atas jawabannya. Ditanyakan kepada Saudari Rizka, apakah masih ada tanggapan?
Terima kasih kepada Tina. Cukup moderator. Dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka atas tanggapan dan pertanyaannya. Baiklah, ditanyakan kembali kepada audiens apakah masih ada yang ingin memberikan saran, tanggapan, atau pertanyaan terkait presentasi dari Saudari Anggrek dan Saudari Tina. Baiklah, ditanyakan sekali lagi, apakah masih ada tanggapan, saran, ataupun pertanyaan terkait presentasi laporan kerja praktik oleh Saudari Anggrek dan Saudari Tina, audiens? Baiklah, apabila tidak ada tanggapan, saran, ataupun pertanyaan terkait dari presentasi laporan KP dari Saudari Anggrek dan Tina, maka sekian presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.